Halo para netizen yang gak jadi mudik karena kehabisan tiket. Selamat datang kembali di Story Film. And I think to myself, what a wonderful world. Hari ini kita akan membahas film baru di tahun 2026. Film ini berjudul The Cure. Bercerita tentang seorang remaja yang sejak kecil hidup dengan berbagai penyakit misterius. Karena kondisinya itu, hidup remaja ini sangat dikontrol oleh orang tuanya yang super kaya. Semua yang dia makan, obat yang dia minum, sampai orang yang boleh dekat dengannya, semuanya diatur dengan sangat ketat. Awalnya semuanya terlihat seperti orang tua yang hanya ingin melindungi sang anak. Tapi semakin lama remaja ini mulai merasa ada sesuatu yang aneh dengan kehidupan dan pengobatan yang dia jalani. Dan ketika dia mulai mencari tahu kebenarannya, rahasia besar yang tersembunyi di balik keluarganya ternyata jauh lebih gelap dari yang dia bayangkan. Dan daripada makin spoiler, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Cerita dimulai di sebuah ruangan yang cukup terang. Ketika banyak tamu berkumpul dan bertepuk tangan merayakan ulang tahun ke-16 seorang gadis bernama Eli. Ayahnya dengan bangga menyampaikan pidato, menceritakan betapa bahagianya dia melihat keluarganya bisa berkembang. Lalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada putrinya. Tiba-tiba Eli mendapat panggilan video tak terduga dari seorang aktor Hollywood terkenal yang langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Aktor itu juga menanyakan kabarnya, dan ternyata kejutan mahal itu sudah diatur oleh kedua orang tuanya Eli. Ayahnya Eli lalu dengan bangga membicarakan kekayaan dan betapa besar pengaruh dirinya. Sementara itu Eli malah menanggapi situasi tersebut dengan bercanda, karena suasananya terasa agak canggung. Bahkan dengan nada sarkas dia berterima kasih kepada para staf pesta yang bekerja di sana. Setelah itu Eli terlihat berdiri di depan cermin sambil memperhatikan tubuhnya sendiri. Dia lalu menelan banyak obat sebagai bagian dari pengobatan yang harus dia jalani. Here are a few. Find people for a cause you're passionate about. Some options. Shut up. Di pesta mewah yang sedang berlangsung, para tamu mulai menyadari bahwa Eli justru tidak terlihat di sana. Beberapa orang menyebutkan bahwa lingkungan pesta penuh kuman dan bakteri, dan hal itu berbahaya bagi kondisi Eli. Ada juga yang berkomentar bahwa Eli sedang berada dalam masa pemberontakan remaja. Sementara para tamu lain malah sibuk membanggakan operasi kecantikan dan kekayaan mereka. Di sisi lain, sebuah presentasi audio memperkenalkan proyek pulau elit bernama Elysium. Tempat yang digambarkan sebagai surga bagi orang kaya dengan makanan organik, air bersih, dan keamanan yang sangat tinggi. Di pantai dekat rumah itu, sekelompok remaja lokal sedang bersiap pergi. Eli mendekati mereka dan mencoba memulai percakapan. Dia menyebutkan tentang acara besar yang sedang diadakan oleh orang tuanya di pulau tersebut. Tapi para remaja itu justru merasa canggung dan memilih pergi. Dari sana Eli menyadari kalau kehadirannya malah membuat mereka tidak nyaman. Tiba-tiba seorang gadis bernama Brooke menghampirinya dan menawarkan sebotol bir. Mereka akhirnya duduk bersama dan mulai berbincang. Sementara itu di rumah besar mereka, ibunya yang bernama Georgia datang ke kamar Eli sambil membawa sepotong kue dari pesta. Namun tidak ada jawaban dari dalam kamar. Georgia pun segera sadar bahwa Eli tidak ada di sana. Dia pun langsung marah dan memerintahkan tim keamanan untuk mencari putrinya. Para penjaga akhirnya menemukan Eli di pantai dan memintanya untuk segera pulang. Eli mengatakan dia menghargai kekhawatiran mereka, tapi dia tidak ingin kembali. Saat itu juga dua remaja yang tadi sempat pergi kembali ke sana dan mulai merekam kejadian tersebut, hingga akhirnya terjadi keributan kecil. Idea. She extremely sick. Easy, lady. Her name is Brooke. Bye, Brooke. Risk. Follow me on Insta. Beberapa waktu kemudian, Georgia menasihati Eli dengan serius tentang pentingnya bersosialisasi. Dia berharap putrinya tidak terus hidup terisolasi karena itu justru membuat stresnya semakin meningkat. Tak lama kemudian Brooke datang berkunjung ke rumah mereka. Georgia pun mengizinkan kedua gadis itu menghabiskan waktu bersama. Saat berjalan di dalam rumah, Brooke sempat mengomentari suasana rumah yang terasa sangat ketat.
Bahkan seseorang harus melewati pemeriksaan yang sangat serius hanya untuk masuk ke sana. Kembali ke kamar, Brooke mengeluarkan wig pirang dari tasnya. Kedua gadis itu akhirnya menikmati momen santai bersama. Beberapa saat kemudian, Brooke bertanya apakah keluarga Eli berasal dari Rusia, karena dia sempat mendengar ibunya berbicara bahasa Rusia. Lalu Eli menjelaskan bahwa mereka bukanlah orang Rusia, hanya saja ibunya bisa berbicara 6 bahasa dan menjalankan perusahaan Bio National Tech Farm. Eli juga menjelaskan aturan ketat di rumah mereka, termasuk soal pola makan. Ayahnya hanya boleh mengonsumsi 1977 kalori per hari, sementara ibunya 1550 kalori per hari. Semuanya makanan vegan, dan mereka hanya makan antara jam 10 pagi sampai 4 sore. Brooke merasa semua aturan itu terdengar aneh tapi juga lucu. Saat malam tiba, Brooke kembali ke apartemennya. Dia mengejek kakaknya yang bernama Robbie karena tidak membersihkan rumah. Kemudian Brooke mengungkapkan bahwa dia mencuri beberapa obat penghilang rasa sakit dari laboratorium tempat mereka bekerja. Dia berharap tidak ada yang menyadarinya. Ketika Robbie mencoba mengambil salah satu pil itu, Brooke langsung menghentikannya. Dia mengatakan pil itu akan dijual untuk membayar biaya bensin dan kebutuhan harian mereka. Robbie akhirnya setuju, tetapi diam-diam dia mengaku sudah menyimpan satu pil dan meminumnya. Malam itu Eli mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya seorang pria sedang melakukan operasi terhadap dirinya, sementara ada selang yang menghisap darah dari tubuhnya. Eli langsung terbangun dan menelpon Brooke. Saat itu Brooke sedang di kamar mandi bersama Robbie yang terlihat muntah-muntah. Eli menceritakan mimpi buruknya tentang darah yang diambil melalui selang. Bahkan dia mengaku sampai mengompol karena saking ketakutannya. Dia memohon agar Brooke datang menemuinya. Namun Brooke mengatakan dia tidak bisa datang sekarang, karena dia harus tetap di rumah untuk menjaga Robbie yang sedang sakit. Hingga akhirnya panggilan telepon itu berakhir. Di waktu yang sama, Georgia terlihat berbicara dengan Jeff melalui telepon dengan nada yang panik. Mereka mulai menyesali keputusan mereka membawa orang luar ke dalam kehidupan Eli. Keesokan harinya, Eli dan Brooke mencari film untuk ditonton bersama. Eli menolak menonton film yang menakutkan. Sampai akhirnya Brooke menemukan sebuah video rumah lama. Rekaman itu memperlihatkan Jeff dan Georgia sekitar 10 tahun yang lalu. Saat menonton, Brooke mulai bercerita tentang keluarganya sendiri dan orang tuanya. Dia juga mengatakan bahwa menurutnya orang tua Eli terasa agak aneh dan sedikit berbeda. Eli pun langsung marah ketika mendengar Brooke berkata tentang orang tuanya. Brooke pun memilih pergi dari rumah itu. Sementara Jeff sempat melihat Brooke keluar dengan kesal, yang membuat Eli merasa bersalah atas sikapnya sendiri. Jeff mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa mencoba berteman memang tidak selalu mudah. Namun Eli mulai ragu apakah semua obat, dokter, dan pengobatan mahal yang dijalaninya benar-benar bisa membantu penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Kondisinya yang semakin buruk membuatnya kewalahan. Sampai akhirnya dia pun benar-benar merasa bersedih. Tiba-tiba Eli melihat sosok asing berdiri di rumahnya. Dia mencoba memperingatkan bahwa orang itu salah rumah. Namun wanita tua itu tiba-tiba menyerangnya. Dia berusaha mendorong wanita itu menjauh sampai akhirnya seorang penjaga keamanan datang dan menarik wanita itu pergi. Orang tua Eli kemudian berjanji akan memperketat keamanan rumah dan mengatakan bahwa seorang dokter akan datang untuk memeriksanya hari ini. Di apartemen Brooke, Robbie sedang berbicara dengan seseorang dari dark web. Orang itu menjelaskan efek berbahaya dari pil yang mereka miliki. Brooke yang bingung bertanya kenapa dokter dan orang tuanya memberinya obat seperti itu. Tetapi pria tersebut langsung memutus panggilan. Brooke kemudian mengirim pesan suara kepada Eli. Dia mengakui bahwa dirinya sudah melakukan kesalahan, lalu meminta maaf dan berharap hubungan mereka bisa kembali baik. Tak lama kemudian, Georgia berbicara serius dengan Brooke. Dia mengatakan bahwa sikapnya yang keras sebenarnya hanya untuk melindungi Eli dan memastikan semuanya berjalan dengan lancar, bukan karena dia ingin mengendalikan siapapun. Georgia bahkan mengatakan bahwa dia ingin berteman baik dengan Brooke. Dari sini Brooke sangat berterima kasih karena sudah dipercaya berada di rumah mereka.
Dan Eli juga mengatakan bahwa kehadiran Brooke sangat berarti bagi keluarganya. Namun tiba-tiba Eli merasa sangat tidak enak badan. Tak lama kemudian Eli kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian Eli terbangun di dalam mobil yang sedang melaju. Di sana dia sempat kebingungan. Brooke pun langsung mengaku bahwa dia membius Eli agar bisa membawanya keluar dari rumah itu. Menurut Brooke, orang tua Eli sengaja membuatnya terus sakit-sakitan. Mendengar hal itu, tentu saja Eli menjadi panik. Sementara itu, Brooke yang mengemudi menjadi tidak fokus, hingga akhirnya mobil mereka mengalami kecelakaan hebat. Di sisi lain, pada saat di rumah, Georgia terbangun dan menyadari Eli tidak ada di sana. Di sebuah pusat medis, Eli mendapatkan perawatan setelah kecelakaan, sementara Brooke masih dalam keadaan koma. Seorang dokter mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres dengan riwayat medisnya Eli. Namun orang-orang yang bekerja untuk keluarga Brown menjelaskan bahwa Eli memang memiliki banyak penyakit dan selama ini dirawat oleh dokter terbaik di rumahnya. Di sisi lain, apartemen Brooke sedang diselidiki. Beberapa pria mendatangi Robbie dan memperingatkannya agar tidak ikut campur dengan keluarga Brown jika tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk. Kemudian seorang dokter bernama Dr. Morezi secara diam-diam menghubungi Eli untuk membahas diagnosisnya. Dari percakapan itu, Eli terkejut ketika mengetahui bahwa dia sebenarnya tidak pernah menderita lupus. Marah sekaligus bingung, Eli pun langsung menanyakan hal itu kepada sang ibu. Orang tuanya beralasan bahwa mereka hanya ingin memastikan semua informasi medisnya benar. Ayahnya bahkan meremehkan Dr. Morezi dan menyebutnya dokter muda yang terlalu percaya diri. Dia mengatakan mereka hanya tidak ingin memberi harapan palsu kepada Eli. Tak lama kemudian, Jeff membawa tumpukan besar laporan medis kepada Eli. Dia mengatakan tidak ingin putrinya salah diagnosis lagi, sehingga dia ingin Eli memeriksa semuanya sendiri agar benar-benar yakin. Mendengar hal itu, Eli akhirnya mengalah dan meminta maaf karena merasa sudah bereaksi berlebihan. Sementara itu, Robbie semakin curiga kepada keluarga Brown. Menurutnya, keluarga miliarder itu mungkin menjalankan penipuan besar dan memanfaatkan donasi dari orang lain. Dia bahkan mulai berbicara tentang teori konspirasi yang aneh, karena dia sangat yakin bahwa keluarga Brown sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ban mobilnya pecah. Dia pun segera meminta bantuan. Tapi dia mendapat informasi bahwa bantuan baru bisa datang beberapa jam lagi. Di rumah sakit, Robbie tiba-tiba terbangun dari tempat tidurnya dan langsung menanyakan keberadaan Eli. Sementara itu, Eli sedang makan malam bersama kedua orang tuanya. Dia berpura-pura semuanya baik-baik saja. Namun tiba-tiba dia berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah. Saat ingin menghubungi seseorang, dia menyadari ponselnya tidak memiliki sinyal. Bahkan passwordnya sudah diganti. Georgia mengatakan mereka hanya ingin membuat Eli nyaman. Namun Eli menyadari ada sebuah pintu baru di rumah itu yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Di sisi lain, Brooke mencoba menghubungi Eli, tapi tidak berhasil. Robbie mengatakan mungkin saja Eli mengganti ponselnya karena masih marah kepada Brooke. Namun Brooke yakin Eli sedang dalam bahaya dan sangat membutuhkan bantuan. Saat makan malam, Georgia melihat Eli hampir tidak menyentuh makanannya. Eli beralasan bahwa dia sedang tidak enak badan lalu pergi tidur. Malamnya, Eli diam-diam keluar dari kamarnya dan berjalan perlahan melewati lorong rumah yang gelap. Dia mencari pintu misterius yang tadi dilihatnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan pintu tersembunyi itu. Di sana terlihat ada sistem keamanan. Eli pun mencoba menebak kodenya. Dia teringat tanggal yang muncul dalam video masa kecilnya tadi siang. Dan ternyata kode itu benar. Pintu pun terbuka. Eli berjalan menuruni tangga dan menemukan ruangan yang sangat aneh. Di sana terdapat gelas-gelas yang berisi darah,
Sementara kedua orang tuanya terlihat terbaring di kursi seperti sedang menjalani perawatan. Lalu tiba-tiba mereka terbangun. Eli panik dan mencoba kabur, tetapi petugas keamanan langsung menangkapnya. Sementara itu di rumah sakit, Brooke akhirnya diperbolehkan keluar. I know we're not scaling that. Kembali ke rumah keluarga Brown, Eli diikat di sebuah tempat tidur. Dia menatap orang tuanya dengan penuh amarah dan menyebut mereka dengan monster. Saat itulah kebenaran akhirnya terungkap. Mereka menjelaskan bahwa darah Eli sangat langka, 1:1.000.000. Darah itu memiliki kemampuan luar biasa yang bisa memperpanjang umur manusia. Selama ini mereka menjual darah Eli kepada para miliarder di seluruh dunia. Georgia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya sudah berusia 57 tahun. Sementara Jeff 63 tahun. Namun mereka tetap terlihat awet muda karena menggunakan darahnya Eli. Mereka pun kemudian bersiap untuk kembali menyuntik Eli. Saat lengah, Eli berhasil melepaskan salah satu tangannya dan langsung menyuntikkan cairan itu ke Georgia. Dia kemudian kabur dari ruangan tersebut. Tak lama kemudian dia bertemu dengan Brooke yang datang untuk menolongnya. Di sisi lain, Jeff dan tim keamanan langsung menyisir seluruh area rumah dan pantai untuk mencari keberadaan mereka. Setelah para penjaga pergi, Eli dan Brooke keluar dari tempat persembunyian. Mereka sempat berencana mencuri mobil mewah untuk melarikan diri. Tapi Eli sadar bahwa orang tuanya memiliki pengaruh besar dan bahkan bisa mengendalikan polisi di daerah itu. Eli kemudian menjelaskan semuanya kepada Brooke. Bisnis keluarga dia yang sebenarnya adalah menjual darahnya kepada para miliarder agar mereka bisa hidup lebih lama. Eli mengatakan dia ingin menghentikan semua ini. Mereka berdua lalu menyelinap ke ruang bawah tanah rumah. Di sana terdengar musik klasik, dan mereka menemukan sebuah laptop yang sedang memutar presentasi promo tentang Pulau Elysium. Tiba-tiba terdengar suara keras di dekat mereka. Get out of here. Ternyata seorang pria misterius memerintahkan mereka untuk berhenti bergerak. Dia berbicara menggunakan bahasa Rusia, dan tampaknya dia juga mengetahui identitasnya Eli. Brooke mencoba menerjemahkan kata-kata dari pria itu, dan tampaknya pria itu adalah seorang ilmuwan yang terlibat dalam eksperimen tersebut. Sementara itu, Jeff memerintahkan tim keamanan untuk menyusuri terowongan bawah tanah. Eli dan Brooke terus berjalan sampai akhirnya menemukan sesuatu yang sangat mengerikan tersembunyi di sana. Ketika Jeff akhirnya menemukan Eli, keduanya pun terlibat pertengkaran hebat. Eli memohon agar ayahnya menghentikan semua ini, tetapi Jeff tetap berusaha menahannya. You can go. Dalam kekacauan itu, sebuah pisau jatuh dan terdengar bunyi logam keras di lantai. Eli kemudian menyadari sesuatu yang mengerikan, di mana dia tanpa sengaja telah mencocol ayahnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Georgia datang dan melihat kejadian tersebut. Dia pun berteriak panik saat menemukan Jeff terkapar tidak berdaya. Dia memerintahkan Eli untuk membantunya menyelamatkan Jeff. Namun tentu saja Eli menolak. Lalu Georgia memperingatkannya agar tidak pergi. Saat itu juga terjadi perkelahian sengit di antara mereka. Dan akhirnya Eli berhasil menenggelamkan Georgia. Setelah memastikan ibunya mati, Eli keluar dari air dengan nafas yang sangat berat. Setelah semuanya berakhir, Eli menghadapi para staf rumah dan menyatakan bahwa sekarang dialah satu-satunya pewaris keluarga Brown. Dia memerintahkan mereka untuk membersihkan kolam. Beberapa waktu kemudian suasana pun berubah. Musik yang awalnya mencekam kini menjadi meriah. Dalam sebuah acara publik, Eli memberikan pidato dan mengatakan bahwa kematian orang tuanya hanyalah kecelakaan. Dia juga mengumumkan rencana pembangunan fasilitas medis besar yang akan segera diluncurkan. Namun saat menerima panggilan telepon, seseorang bernama Rob melaporkan dari lokasi proyek baru mereka.
Dia mengatakan mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan di dalam sebuah silo. Penemuan itu tampaknya sangat besar dan berbahaya. Film pun berakhir dengan nada musik yang misterius, seolah menandakan bahwa rahasia di balik darah Eli mungkin belum benar-benar berakhir. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyesatkan. Intinya film ini nunjukin gimana ambisi dan keserakahan bisa membuat seseorang rela memanfaatkan bahkan orang yang paling dekat dengan mereka sendiri. Di balik semua fasilitas mewah, dokter mahal, dan kehidupan elit yang terlihat sempurna, ternyata tersembunyi rahasia besar yang selama ini mengendalikan hidupnya Eli. Ketika kebenaran itu akhirnya terbongkar, Eli harus memilih antara terus menjadi korban atau menghentikan semuanya dengan caranya sendiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.